Perkenalkan, nama saya Widya Marcelia Putri. Saya dari S1 Keperawatan di SPB. Di sini saya akan mempresentasikan faktor perilaku remaja yang beresiko penularan HIV/AIDS. HIV merupakan penyakit yang paling berbahaya di kalangan remaja pada saat ini, dan belum ada vaksin atau obatnya yang bisa mencegah HIV/AIDS. Salah satu faktor penyebab terjadinya penularan HIV adalah pergaulan bebas. Remaja merupakan usia yang rentan menyangkut pergaulan bebas serta dampak atau akibat yang mungkin ditimbulkan dari pergaulan bebas itu sendiri. HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih dalam tubuh, limfosit, yang mengakibatkan menurunnya kekebalan tubuh manusia, dan juga merupakan virus penyakit yang menyerang dan menghancurkan sel CD4. Sedangkan AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena kekebalan tubuh yang menurun yang disebabkan infeksi HIV. Akibatnya sangat mudah terkena penyakit menular lainnya. Tanda-tanda dan gejala HIV/AIDS. HIV bergejala demam, sakit kepala, kelelahan, nyeri otot, kehilangan berat badan secara perlahan, pembengkakan ke kelenjar getah bening di tenggorokan, ketiak atau pangkal. Sedangkan AIDS, infeksi jamur vagina yang parah atau berulang, perdarahan pada kulit, mulut, anus atau vagina tanpa penyebab yang pasti, serta penyakit radang panggul kronis. Penularan HIV bisa terjadi karena hubungan seks tanpa kondom, penggunaan jarum suntik yang tidak steril, transfusi darah, serta dilahirkan dan disusui dari ibu yang terinfeksi HIV. Pencegahan HIV/AIDS, cara efektif pencegahannya bisa dengan menerapkan prinsip ABC yang dilakukan secara internasional. Prinsip ABC itu ialah A. Anda jauhi seks sampai Anda nikah atau menjalin hubungan jangka panjang dengan pasangan. Yang B. Bersikap saling setia dengan pasangan dalam hubungan perkawinan atau hubungan jangka panjang tetap. Yang C. Cegah dengan memakai kondom yang benar dan konsisten untuk penularan non-seksual berlaku prinsip D dan E. Yang D yaitu katakan tidak pada narkoba, sedangkan yang E jangan memakai alat suntik secara bergantian. Faktor-faktor perilaku remaja yang beresiko penularan HIV. Yang pertama ada umur. Pada usia ini umur dimulai keinginan tahunya tentang seks pada usia remaja. Pada saat ini rasa pengetahuan mereka, penyakit dan pencegahan sangat minim. Yang kedua, pendidikan. Terdapat kurangnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi. Yang ketiga, jenis kelamin. Laki-laki lebih sering beresiko terhadap kejadian HIV daripada perempuan karena laki-laki ini lebih sering berada di luar rumah, sedangkan perempuan lebih kemungkinan karena remaja laki-laki lebih banyak berada di luar rumah. Yang keempat, lingkungan. Remaja yang tinggal di lingkungan positif lebih beresiko daripada yang tinggal di lingkungan negatif karena remaja akan memberontak dan bisa saja melakukan perilaku yang beresiko, khususnya tentang HIV. Yang kelima, perilaku narkoba, yaitu menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara penasun yang berbagai jarum suntik dengan infeksi HIV. Keenam, perilaku seksual beresiko.
salah satu faktor yang dianggap menjadi sumber utama penyebab HIV adalah seksual beresiko, terutama yang berhubungan dengan seks vaginal dan anal yang dilakukan dengan pasangan seksualnya. Yang ketujuh, sikap. Terdapat hubungan yang sangat bermakna antara sikap dengan tindakan beresiko terkena HIV/AIDS lainnya. Yang memiliki sikap negatif lebih melakukan tindakan beresiko dibandingkan responden yang memiliki sikap positif. Yang kedelapan, religiusitas atau kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai moral yang diajarkan tentang agama. Yang terakhir, karena komunikasi orang tua yang kurang baik. Komunikasi orang tua merupakan faktor resiko terjadinya terinfeksi HIV/AIDS, yang artinya komunikasi orang tua yang kurang baik dengan orang tua memiliki resiko untuk terinfeksi HIV dan AIDS. Kesimpulan dari materi ini maka diperoleh sebagai berikut. Faktor yang mempengaruhi kejadian HIV/AIDS pada remaja yaitu umur, pendidikan, jenis kelamin, lingkungan, perilaku seksual beresiko, serta pemakaian kondom, perilaku penggunaan narkoba, religiositas, sikap, komunikasi yang kurang baik pada orang tua. Di sini ada pertanyaan. Yang pertama, mengapa judul analisis Anda menarik untuk dibaca dan diteliti kembali oleh orang lain? Karena makalah ini benar-benar berlatar belakang dari permasalahan yang sering muncul dan menarik untuk diteliti karena pada saat ini banyak muncul kasus remaja yang terkena HIV. Yang kedua, bagaimana hasil analisis Anda dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa perawat lainnya? Dari analisis yang saya dapatkan, memberi manfaat untuk mahasiswa perawat lainnya yaitu dapat mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya HIV dan juga cara pencegahannya agar dapat mengedukasi remaja-remaja lainnya agar tidak terjerumus dalam kasus HIV ini, agar kasus HIV ini tidak dapat meningkat lagi. Sekian presentasi dari saya.